Saya ini aja ya, saya setting. Oke. Ya, silakan dilanjutkan. Di kesempatan hari ini kita akan ngobrolin tentang guru sakti dalam bikin buku gitu ya. Ada 3 penulis veteran. Ada Kak Riyawani Elita, kemudian ada Sinta, kemudian Kak Sinta Yudhistira, dan juga Maya Lestari yang buku-bukunya udah malang melintang gitu ya di dunia. Qadarullah, mereka-mereka lah yang kemudian keluar menjadi juara di kompetisi menulis IFA 2020. Dan sebelum kita ke sana, tolong di unmute Mbak Rida. jadi ada beberapa benefit untuk teman-teman peserta gitu. Ada diskon, kemudian juga banyak promosi gitu ya yang bisa teman-teman dapatkan yang sudah bergabung pada hari ini gitu. Nah, ini Mbak Sinta, Bu Afra sama yang lain-lain sudah gabung ya? Bentar, saya cek dulu. Kalau sudah nanti langsung take over ke Bu Yeni, kemudian biar bisa langsung lanjut ke acara ini. Baik, saya tes ini. Mbak Sinta sudah hadir kah? Mbak Sinta Yudhistira sudah hadir? Mbak sudah Mbak, tapi masih pakai akun nama teman anak saya nih, ntar saya ganti dulu. Iya, diganti aja Mbak. Ini Ibrahim Ayas ini. Iya, sebentar. Boleh. Yeah. Mbak Riyawani sudah hadir? Mbak Maya? Minta tolong mungkin tim panitia nanti dibantu untuk update ya. Beberapa sudah saya jadikan sebagai co-host. Baik, karena kita acaranya sudah mendekati waktu jam 1.30 seperti yang tadi dijanjikan bersama ya. Saya buka aja acara webinar siang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil wa ba'd. Teman-teman sekalian, alhamdulillah pada siang ini seperti yang dijanjikan ya beberapa waktu yang lalu gitu ya. Kita akan mempertemukan 3 orang penulis yang menjadi pemenang ya dalam kompetisi menulis Indiva 2020 ya. Sebenarnya ada 4 kategori, cuma yang satu karena masih anak-anak gitu ya. Jadi nanti kita kasih waktu kesempatan yang lain saja di waktu yang lain ya, biar nanti acaranya lebih pas untuk dunia anak-anak. Nah, ini kita akan telah mengundang 3 orang yang kategori dewasa ya. Ada Mbak Sinta Yudhistira. Selamat siang Mbak Sinta. Udah Raul nih ya. Selamat siang Mbak Afra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian juga ada Mbak Riyawani Elita, sudah bergabung apa belum?
Mbak Riawani sudah bergabung? Belum ya, kita tunggu. Kemudian ada Mbak Maya Lestari GF. Sudah bergabung apa belum nih? Ya, sudah nih, Mbak. Bisa. Oh, sudah bergabung ya? Ya. Alhamdulillah. Berarti kita masih menunggu Mbak Riawani Elita ya. Teman-teman sekalian, jadi ini satu kesempatan yang sangat istimewa. Ada beberapa keistimewaan nih. Pertama, acara ini mempertemukan 3 orang yang kemarin alhamdulillah berhasil memenangkan kompetisi menulis Indiva tahun 2020. Ini sudah tahu semua lah ya. Yang kedua, acara ini semua pembicaranya itu perempuan. Dari MC, moderator sampai nanti 3 tamu kita ini semuanya perempuan. Kemarin ada yang di medsos itu komentar ini dominasi kaum hawa. Dan jilbaber semua gitu ya. Ya masa kalau kaum Adam nggak mungkin jilbaber ya. Ini menarik gitu ya. Sebenarnya ini bukan dirancang khusus untuk muslimah gitu ya, atau khusus kaum perempuan gitu. Tetapi kok yang muncul kemudian kaum perempuan. Saya tidak akan membahas dalam kesempatan ini. Mungkin nanti ada yang mau nulis tesis atau skripsi dengan tema ini, silakan. Mungkin saya dan juga para pembicara yang hadir dalam kesempatan ini bisa menjadi narsumnya ya. Kemudian keistimewaan yang lain, 3 orang yang hadir dalam kesempatan ini juga mewakili 3 suku. Menarik ya. Jadi Mbak Sinta Yudisia ini Jawa, walaupun juga nggak Jawa murni ya Mbak Sinta ya, karena ada darah Lombok ini kelihatannya. Kemudian Mbak Maya ini tepatnya Uni ya, Uni Maya Lestari GF ini dari suku Minang. Kemudian nanti ada Mbak Riawani Elita, beliau ini dari Melayu ya. Jadi Melayu, Minang dan Jawa, serta ada sedikit Lombok. Sedikit tambah banyak Mbak. Bergabung. Jadi momennya pas karena ini Hari Sumpah Pemuda. Jadi banyak sekali, bukan kebetulan ini ya, karena Allah tidak pernah menciptakan kebetulan gitu ya. Tidak ada kebetulan yang ada semuanya itu berdasarkan kehendaknya gitu. Jadi sudah kaum perempuan, kemudian juga dari 3 suku yang berbeda dan bertemu dalam satu forum. Baik, akan saya coba bacakan ya CV dari masing-masing pembicara pada kesempatan kali ini. Saya akan coba share. Sebentar ya. Kelihatannya Mbak Riawani udah masuk ini ya. Assalamualaikum Mbak Riawani. Waalaikumsalam. Masya Allah. Ya, bentar, lagi pasang earphone. Lagi pasang earphone. Iya ini Apa masih kabar ini? Alhamdulillah baik. Aduh, ketemu virtual dulu kita ya. Iya, dulu kita pernah ini ya. Saya dengan Mbak Sinta Yudisia ini sering banget ketemu. Gitu. Oh ya. Sering sekamar ya dulu ya Mbak Sinta. Dengan Mbak Riawani ini cuma sekali ya, tapi sangat berkesan ya pertemuan yang berkesan. Oh, dengan Uni Maya ini belum pernah ketemu sama sekali, baru kali ini ya. Kalau Mbak Sinta itu sering ketemu sama kakakku deh kayaknya. Gitu ya. Virtual juga mungkin ya, sama-sama apa tuh narasumber yang psikologi gitu. Sama-sama konselor ya. Iya. Baik, kita mulai saja untuk sesi pertama. Kayaknya ini yang paling senior dulu ya. Coba antara Mbak Sinta, panggilannya Mbak Ria apa Mbak Lita nih? Kalau saya manggilnya Mbak Lita ya. Lita.
Lita aja ya. Kemudian Mbak Maya, ini paling senior siapa nih? Mbak Apa Sinta, perlu cek data, cek KTP. cek umur, cek Mbak Sinta KTP. dulu ya, Mbak Sinta ya. Oke, saya akan coba lihat dulu untuk apa namanya. Tadi saya kok nggak keluar ya, sebentar. Bisa bantu Rida untuk share CV-nya tadi tuh. Oh iya, ini udah ketemu nih. Jadi Mbak Sinta Yudisia ini adalah penulis yang sudah tidak asing lagi ya buat kita semua. Ini saya share. Kelihatan nggak? Sepertinya laptop saya terkendala ini. Saya bacakan aja ya. Mbak Sinta Yudisia, beliau adalah senior saya, mantan ketua Forum Lingkar Pena sebelum saya ya. Beliau lahir di Yogyakarta 18 Februari 1974. Bahkan tanggal lahirnya pun sama persis dengan saya. Kemudian beliau seorang psikolog. Jadi S1 dan S2 di jurusan psikologi. Beberapa buku sudah dihasilkan, ada 22 novel, 21 antologi, kemudian ada 10 buku non-fiksi, 6 buku anak, 5 buku short story compilation, kemudian 2 buku duet, dihitung sendiri nanti jumlahnya ada berapa buku. Beliau juga sudah beberapa kali mengikuti international residence ya di mana di Korea. Kemudian tulisannya kecil-kecil nggak bisa saya baca ini. Jadi pengalaman dia sudah sangat banyak di dalam dunia kepenulisan. Beliau juga banyak sekali memenangkan penghargaan ya baik tingkat nasional ya, baik di kepenulisan novel maupun kepenulisan non-fiksi, dan di kompetisi menulis Indiva tahun 2020 beliau memenangkan kategori non-fiksi. Mbak Sinta mungkin bisa di on. Oke. Sehat ya kabarnya siang ini? Sehat, alhamdulillah. Iya, Mbak Sinta ini selalu penuh semangat ya. Kelihatannya juga kalau bicara proses berkarya ini Mbak Sinta ini bikin saya ngiri. Karena biasanya Mbak Sinta ini kalau sudah menghadap komputer kayaknya fokus dan benar-benar bisa standby tanpa ini ya. Bisa lembur sampai bermalam-malam. Nah, ini beliau akan bercerita ini tentang proses kreatifnya, bagaimana bisa menghasilkan satu karya yang kemudian memenangkan kompetisi menulis Indiva 2020. Monggo Mbak Sinta, dalam waktu ya berapa ya? 10 menit? 10 menit ya Mbak ya? Iya, insya Allah. Lebih juga nggak apa-apa Mbak Sinta. Silakan Mbak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar teman-teman semuanya, adik-adikku, ada juga Bapak Ibu dan kakak-kakak senior saya begitu ya. Moga-moga selalu semangat untuk terus menimba ilmu di era pandemik ini. Terima kasih atas kesempatannya, walaupun singkat, insya Allah cukuplah 10 menit begitu ya. Karena saya sendiri juga ingin sekali belajar dari Mbak Riawani Elita dan Mbak Maya.
Kalau diminta proses kreatif, bagaimana saya menghasilkan karya, ini saya juga bawa beberapa buku gitu ya, yang mungkin akan jadi sumber inspirasi teman-teman sekalian. Jadi terus terang saya nggak yakin bakal menang kompetisi Indiva begitu ya, karena saya ngirim hari-hari terakhir walaupun saya sudah menyiapkan naskah itu sejak Indiva mengumumkan ada lomba non fiksi begitu ya, dan saya rasa jarang penerbit yang ada lomba semacam ini. Saya sudah menyiapkan, tapi ngirimnya baru jelang-jelang deadline begitu ya. Kenapa? Karena memantau begitu ya, dan saya punya kritikus di rumah gitu ya. Saya punya suami dan anak-anak yang siap mengkritik karya saya dengan sadis gitu. Jadi salah satu yang dikritik adalah, Mi, lihat nih judulnya keren-keren. Mereka pada fokus nih, Mi, pada ini judulnya tuh spesifik sekali gitu ya. Sehingga kemudian saya masih ingat beberapa judul. Salah satunya ada yang handout ibu rumah tangga dalam membuat pokoknya mendidik anaknya di rumah. Jadi kata anak-anak saya itu, itu keren-keren banget nih, wow, ini bersaing ketat nih, begitu kan ya. Tetapi kemudian ya sudahlah ya, saya coba untuk terus berkarya, dan saya membaca beberapa karya non fiksi begitu ya, mulai dari ini karyanya Indiva. Kalau karya Indiva saya sering banget beli begitu ya. Kemudian ini karya indie, sampai karya indie pun saya baca juga begitu ya. Maksudnya juga memberikan wawasan buat saya. Tentunya juga karya-karya non fiksi yang lain, dan yang pasti begitu ya, pribadi hebatnya Buya Hamka ini sering menjadi inspirasi saya begitu kan ya. Dari semua buku-buku yang saya baca begitu ya, saya nanya ke anak-anak saya begini. Nah, kalau Umi bikin kisah non fiksi, kenapa ya kok belum bisa sehebat ini begitu kan ya? Belum bisa sehebat orang-orang ini begitu ya, belum bisa sehebat orang-orang ini. Kenapa ya karya non fiksinya Umi itu kayaknya masih kalah jauh begitu. Terus jawab anak-anak saya, jawab suami saya, mereka bilang gini, wah itu memang butuh penelitian yang lama. Lihat aja yang namanya Malcolm Gladwell ini, dia adalah jurnalis begitu ya. Umi kalau mau bikin kisah mau bikin non fiksi yang bagus tentang psikologi ya memang harus seperti itu bertahun-tahun. Waduh, saya nggak punya cukup waktu kalau bertahun-tahun kan. Pengumuman lomba Indiva itu awal 2020 kalau nggak salah ya. Saya harus bersaing bagaimana begitu ya. Nah, kemudian dari semua buku yang saya baca begitu ya, apa nih kira-kira nak begitu ya. Saya diskusi, memang kemudian kita ketika ingin menelurkan satu karya yang mungkin beda dari yang lain, itu kita harus banyak berdiskusi dengan orang-orang yang membaca karya kita begitu ya. Kemudian ada salah satu usulan anak saya bilang gini, nih di Indonesia ini kayaknya buku handout itu masih sedikit sekali, terutama handout psikologi. Yang gimana sih begitu ya? Bukan handout, sebentar. Saya kok lupa. Aduh, saya lupa deh istilahnya. Bukan handout. Ya Allah, kok jadi lupa. Dari tadi saya ingat-ingat, kok kenapa saya sekarang lupa ya? Harusnya saya catat tadi ya. Ya Allah. Nanti deh. Intinya ada ya, sama jadi umur 40 ke atas itu penurunan dayanya. Jadi gugup deh. Pokoknya gini, kata anak saya, buku itu Mi harus ada panduannya untuk jadi buku itu tidak hanya sekedar informasi bla 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 begitu ya, tentang misalnya tentang misalnya salah satu kondisi psikologis stres misalnya gitu ya, tapi harus ada tahapannya, membuat gimana langkah praktis supaya orang itu terlepas dari stres. Aduh, ada istilahnya tuh di psikologi, saya kalau lupa. Oh gitu ya. Jadi iya, kemudian saya cermati, iya ya, buku saya kayaknya belum ada yang seperti itu gitu kan ya. Handbook kalau nggak salah, handbook bukan handout, handbook ya. Maka kemudian hampir di setiap chapter, hampir di setiap sub itu saya buat ada handbooknya, misalnya bagaimana cara kita mengatasi kecemasan begitu ya. Sesudah mungkin saya jelaskan tentang apa yang menyebabkan kita cemas gitu ya, maka kemudian ada kesimpulan di belakang begitu ya, kemudian ada langkah praktis gimana sih misalnya kita itu cemas, misalnya 1, kita membuat kata-kata motivasi ditempel di dinding. 2, kemudian kita memilih kata-kata motivasi. 3, kita menghitung sekian banyak kata-kata motivasi yang harus diucapkan. Nah, begitulah.
Saya nggak tahu apakah itu yang menyebabkan karya saya menang begitu ya. Tapi memang itu yang handbook. Kemudian yang kedua adalah memang saya ingin mengkhususkan saya harus mengeluarkan satu buku yang spesial di saat pandemik ini, khususnya tentang bagaimana kita mengatasi krisis diri ya, karena memang pandemik ini sesuatu situasi yang sangat istimewa yang mungkin tidak akan pernah terulang lagi, tetapi juga model krisisnya akan mirip gitu ya. Kemarin saya sempat nanya begitu ya kepada Mbak Ayu bisa ditanyakan nggak kepada Dewan Juri kira-kira kemarin apa sih yang membuat karya saya itu istimewa dan layak menang? Di situ mungkin saya bisa mengeksplor di acara ini begitu ya. Tapi Mbak Ayu kayaknya lagi sibuk jadi nggak sempat menjawab. Jadi saya mengira jawabannya ya mungkin karena jawabannya spesifik Mbak begitu ya tentang krisis life crisis di mana setiap orang itu akan mengalaminya. Nah itu mungkin sekilas tentang proses kreatif itu oh gitu ya. Jadi gitu. benar-benar kita tuh mendapatkan banyak hal baru gitu, tulisan-tulisan sekilas gitu. Cuma asiknya Mbak Sinta tuh bisa membahasakan tulisan yang ilmiah itu dengan enak. Itu hasilnya. Salah satunya ya. Ya, terima kasih. Karena mungkin sebagai penutup karena cuma 10 menit ya. Terus terang saya berguru dari banyak pembaca dan yang mengkritik karya saya begitu ya. Ada kadang-kadang pembaca yang kemudian baik di Instagram atau di Twitter atau di Facebook yang mungkin sempat berkontak dengan saya minta pendapat, Mbak, Dek, kira-kira apa kritik terhadap karya saya? Nah, ada beberapa itu yang bilang begini, Mbak Sinta bukunya bagus, tapi kadang-kadang bahasa psikologisnya ketinggian, Mbak, kita nggak ngerti. Oh iya ya, nggak semua orang lo ngerti tentang bahasa-bahasa insecure misalnya gitu ya. Itu nggak semua orang ngerti. Maka kemudian lain kali kalau bikin buku, bahasanya jangan ini dong, Mbak, jangan terlalu ini, jangan terlalu ilmiah, begitu ya. Maka kemudian saya coba menyederhanakan bahasa-bahasa yang ilmiah itu menjadi bahasa yang lebih gampang untuk dimengerti oleh khalayak umum. Mungkin itu ya yang juga menyebabkan buku itu bisa dibaca dengan lebih mudah begitu. Ya sekian saja mungkin ya Mbak Afra ya. Kalau boleh tahu tuh dari buku tersebut itu Mbak membaca berapa buku lain sebagai referensi? Lupa ya kalau jumlahnya, yang pasti jurnalnya itu lebih banyak dari yang saya cantumkan begitu ya, karena memang menarik sekali di era pandemik ini banyak sekali justru terbuka penelitian yang luar biasa terkait dunia psikologi ya, tentang gimana cara mendidik anak, gimana kemudian cara mengatasi kecemasan, gimana kemudian para karyawan itu stres di rumah, suami istri yang tambah bertengkar di rumah begitu ya. Itu jadi jurnal-jurnal psikologi itu banyak sekali yang menarik. Nah, itu mungkin akan jadi banyak buku-buku yang menarik ya tentang era pandemik ini. Kalau bisa kita sendiri teman-teman di sini, teman-teman penulis ya, saya yakin yang hadir di sini juga banyak yang penulis juga, itu bisa mengeksplorasi hal-hal semacam itu. Jadi berapa jumlahnya saya lupa ya. Banyak bukunya. Tapi ada satu Mbak Afra. Premis utama dari buku itu apa sih, Mbak? Mengeluarkan manusia dari krisis. Jadi saya merasa kita bahwa di krisis ini kita nggak mungkin kita itu berhenti kan, kita tetap harus betul. Cuma untuk jalan itu harus seperti apa gitu kan, Mbak? Iya betul. Jadi kenapa judulnya The New Me begitu ya? Itu sangat terinspirasi dengan kondisi saat ini. Ada era new normal gitu ya. Kemudian ada kalau di WHO itu mencanangkan new family development gitu ya. Saya kemudian berpikir iya ya, kenapa kita nggak menjadi individu yang baru? Maka kemudian saya mengambil judulnya The New Me, Life After Crisis begitu ya. The New Me, diri saya yang baru, hidup sesudah krisis begitu. Jadi mungkin sesudah krisis ini kita harapannya lebih tangguh, lebih bisa menghargai halaman rumah kita yang kecil, karena banyak urban farming gitu ya. Kemudian banyak ibu-ibu yang semakin bisa mencari peluang untuk menghasilkan uang dari rumah. Jadi banyak sekali yang bisa kita lakukan pasca krisis ini. Ternyata banyak sekali orang-orang itu yang malah terupgrade potensi-potensi terpendam mereka. Nah itu mungkin pasca krisis itu banyak sekali orang-orang yang
malah berubah menjadi lebih positif. Memang ada yang kemudian down banget ya, tetapi di jurnal-jurnal psikologi yang saya baca itu malah ini banyak yang menjadi unik-unik begitu ya. Bakat-bakatnya keluar ya. Iya, betul. Dulu kebanyakan jalan-jalan gitu, jadi nggak sempat eksplorasi bahkan. Iya. Tapi sejauh mana sih Nyumi itu ya, Nyumi yang Mbak Sinta sampaikan gitu di buku tersebut? Apakah dengan kita menjadi diri kita yang baru itu otomatis hal yang lama itu hilang? Ataukah yang lama itu menjadi salah satu bahan baku apa istilahnya menciptakan kita yang baru gitu? Sebentar, saya agak-agak lupa begitu ya. Sebentar, saya buka ininya apa, beberapa ininya ya. Paling tidak ininya, daftar isinya ya. Ya, jadi oh iya, saya ingat sekarang, ya. Apa yang ada di handbook itu adalah action plan begitu ya. Habis buka ini habis buka ya. Action plan ya. Jadi bagaimana kemudian planning kita dalam bentuk aksi itu apa saja. Jadi buku itu mungkin apa yang berbeda dari buku-buku saya yang sebelumnya adalah ada action plan-nya. Jadi 1 halaman 2 halaman itu tidak ini ngapain nih sesudah baca bab ini kita ngapain, harus ngapain, maka ada action plan-nya ya. Nah, kalau dari tadi pertanyaan Mbak Afra, habis ini kita ngapain begitu kan ya. Begitu ya Mbak ya? Iya, nyuminya itu apa? Titik tekan dari new-nya itu di mana gitu? Iya, titik tekannya lebih kepada menggali potensi bakat minat ya, sebetulnya itu. Oh iya, berarti sebenarnya juga tidak sama sekali new kan? Iya. Karena bakat dan minat itu kan sudah ada sejak dulu gitu. Ya. Cuma mungkin tertutup dan di era pandemi ini kita memiliki kesempatan untuk mengeksplorasi gitu ya. Iya betul. Coping dan potensi ya. Jadi menarik sekali kalau dari jurnal-jurnal yang saya baca, akhirnya pun orang-orang sekarang baik yang beragama ataupun yang ateis itu pada akhirnya juga mengakui bahwa ada yang menarik begitu. Salah satu jurnal yang mengatakan bahwa coping di era pandemik yang luar biasa ini adalah religiusitas. Walaupun mereka ada satu jurnal, bukan cuma satu, beberapa jurnal mengatakan religiusitas itu nggak sama dengan agama loh, kata mereka begitu ya. Religiusitas itu adalah kita lebih dekat kepada alam, begitu ya, gitu-gitulah. Tapi bagi saya sebagai seorang Muslim adalah religiusitas dia kembali kepada ajaran agama kita yang sesungguhnya, begitu. Jadi coping sama potensi bakat minat. Akhirnya alhamdulillah di era pandemik ini kan memang banyak orang yang lebih religius ya, begitu, dalam pengertian lebih dekat kepada Tuhan, ataupun yang tadi mungkin kalau orang-orang yang non agama mungkin beranggapan religiusitas itu lebih dekat kepada alam gitu. Baik Mbak Sinta, pengantarnya ini di keep sampai di situ dulu ya. Nanti kita ngobrol lagi Mbak. Baik. Ya, di sesi kedua nanti kita ngobrol lagi. Sekarang saya pengen ke Mbak Maya ya. Mbak Maya mana nih Mbak Maya? Sudah hadir? Mbak Maya? Halo Mbak Maya? Ya, sudah hadir ini. Mana nih Mbak Maya? Uni, panggilannya Mbak apa Uni nih? Terah aja deh. Sama aja. Selamat siang Mbak Maya. Selamat siang Mbak. Iya nih saya baru pernah ketemu nih sama Mbak Maya. Sebenarnya dulu sering ya baca karyanya di Anida, kayaknya dulu sempat beberapa kali kan ya masuk ke sana ya. Dulu juga sempat aktif di Forum Lingkar Pena Sumatera Barat kan. Sehat Mbak Maya? Alhamdulillah. Mungkin sebelum kita ngobrolin ya tentang proses kreatifnya Mbak Maya nih, saya bacakan dulu. Nah ini beliau Mbak Maya Lestari GF. GF-nya itu apa nih? Penasaran, nanti dijawab sendiri aja. Apa Mbak Maya? GF-nya itu apa Mbak? GF, biarlah jadi misteri itu. Biarlah jadi misteri. Nanti habis ini bikin ini nih sayembara nih, memecahkan misteri apa di balik kata GF. Beliau dan GF-nya tuh
F-nya tuh kecil gitu mesti itu. G-nya besar, F-nya kecil. Itu saya amati sejak dulu itu gitu tulisannya. Beliau adalah penulis bacaan anak dan remaja, merupakan penerima anugerah literasi Minangkabau dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2017. Jadi beliau berasal dari Minangkabau dan kita tahu Minangkabau ini tanahnya para sastrawan ya. Dan juga tanahnya para pejuang dan pahlawan. Beliau juga memperoleh apresiasi pendidikan keluarga Kemendikbud Republik Indonesia tahun 2017 dan 2019. Kemudian nih banyak sekali penghargaan yang lain. Beliau sudah menulis 16 novel remaja dan dewasa dan 8 buku anak. Dan sepertinya semakin berkibar ini fokus di dunia anak. Tahun kemarin juga karya Mbak Maya juara 2 ya di kompetisi menulis Indiva 2019 dan ini sedang proses cetak bukunya dan sekarang juara 1 gitu. Besok Dewan Juri ya Mbak. 2021. Boleh ikut nggak ini Rida 2021? Boleh aja kan kalau jadi kita tuh kemarin dengan teman-teman ini gimana nih orang yang senior nih pada dikritik nih. Yang menang senior biarin aja gitu. Karena kadang senior juga harus dikalahkan gitu. Dan ternyata juga banyak nih lapis-lapis kedua yang ternyata kemudian memenangkan meskipun tidak di juara pertama ya. Baik Mbak Maya, silakan waktunya saya kasihkan 10 menit ya, nanti ada tambahan dikit-dikit lah, silakan. 15 menit juga boleh. Silakan Mbak Maya. Terima kasih. Ini saya usahain singkat ya. Karena ya, saya panjang pada juga dasarnya suka ngobrol loh saya itu kalau nggak di stop bisa kemana-mana gitu. Iya. Nanti kita sediain sempritan. Iya. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Saya rada surprise juga ya waktu dihubungi oleh pihak Indiva untuk menjadi narasumber ya di kegiatan ini. Surprise karena saya ini bakal ketemu orang-orang yang memang kayak Lita ya, saya udah berapa kali ketemu ya, seringnya di Jakarta waktu itu. Sama Mbak Asin malah udah sering ya Mbak Asin, nggak terhitung berapa kali sih kita sekamar gitu ya. Saya itu pada dasarnya penulis prolific ya, penulis prolific itu maksudnya saya itu bisa nulis di banyak genre gitu, suka aja. Jadi saya itu dari dulu itu suka mengeksplorasi aneka genre. Jadi kadang saya nulis komedi, kadang saya nulis horor, kadang saya nulis thriller, kadang nulis cerita anak, kadang nulis remaja, kadang nulis novel dewasa gitu. Jadi suka mengeksplorasi. Dan karena saya juga suka membaca aneka genre. Jadi setelah saya membaca beraneka genre, saya mencoba bisa nggak saya. Jadi saya itu suka menantang diri sendiri. Misalnya ada satu media gitu ya, dan media itu memiliki gaya tulisan yang khas gitu. Dan saya belum menguasai gitu gaya tulisan media itu. Saya mempelajari dan saya mencoba. Kalau saya tembus ke sana, berarti saya udah menguasai begitu ya. Jadi saya melakukan hal kemudian cerita anak begitu juga. Saya itu pertama kali mulai terjun ke cerita anak waktu itu pemicunya Kang Ali ya. Kang Ali masukin saya ke grup penulis bacaan anak sehingga akhirnya saya belajar gitu ya gimana sih caranya menulis bacaan anak ini. Belajar sehingga akhirnya saya bisa nulis di Bobo dan di beberapa media lain lah, sehingga akhirnya saya bisa nulis novel. Saya pikir ya saat kita menulis itu tantangan terbesar itu menaklukkan diri sendiri. Jadi ketika saya mengikuti lomba menulis Indiva ini, tantangan terbesarnya adalah ini. Bisa nggak saya menaklukkan keberhasilan saya tahun lalu? Tahun lalu kan saya juara 2 tuh. Masa saya nggak menang gitu ya. Oke, kalau menang juara 3, jadi kan kok nurun gitu. Jadi masalah saya di mana gitu. Jadi saya tuh suka berkompetisi dengan diri saya sendiri. Jadi dari pencapaian saya tahun lalu, saya suka berkompetisi gitu.
Sehingga ketika saya mengirimkan Nehan itu saya berpikir begini, ini Nehan, ini judulnya kan Nehan ya yang juara 1 di Indiva sekarang ini. Saya berpikir kalau Nehan ini nasibnya lebih jelek gitu ya dari Tamir. Tamir itu tokoh cerita yang juara 2 kemarin. Kalau Nehan ini nasibnya lebih jelek dari Tamir, berarti ada masalah dengan diri saya. Saya bilang seperti itu ya. Dan ternyata saya juara 1. Saya pikir yang paling penting dalam menulis itu adalah kita jangan melihat, kita jangan membandingkan karya kita dengan karya orang lain. Karena setiap orang itu kan memiliki proses kreatif berbeda-beda. Setiap orang juga memiliki jalan mencerap ya. Setiap orang itu kan memiliki daya cerapnya sendiri-sendiri gitu. Daya cerap, daya serap. Mereka punya daya cerapnya sendiri-sendiri sehingga kita salah jadinya kalau membandingkan karya kita dengan karya orang lain. Cukup yang kita bandingkan itu adalah karya kita dengan karya kita sebelumnya, terus belajar gitu. Bagaimana caranya supaya lebih baik terus. Tentu belajar dari expert ya. Cara belajar paling efektif itu selain ikut kelas belajar ya, juga membaca karya-karya penulis bagus, karya-karya penulis menang. Misalnya nih saya baca karyanya Mbak Viva, saya bacanya karyanya Mbak Sinta gitu. Saya baca karya Lita, saya baca karya teman-teman yang lain ya. Karena dengan membaca karya-karya penulis bagus itu kita tahu mereka itu unggulnya di mana. Setelah kita tahu mereka unggulnya di mana, kita bisa copy paste. Kita bisa belajar dari situ. Oh, caranya si penulis A menulis kalimat itu begini, sehingga kita bisa melihat, oh aku nggak gitu, nulis kalimatku nggak efektif, oh aku akan belajar dari dia. Nah begitu, kenapa kemudian pada akhirnya saya memutuskan menulis Nehan. Nehan itu sendiri cerita tentang seorang anak autis. Kenapa saya pilih tema anak autis? Karena kok masih sedikit ya. Saya itu baru 1 membaca novel anak tentang yang tokohnya anak autis, yaitu novel Kisah Anjing Tengah Malam yang bikin penasaran. Itu novel luar. Jadi saya belum pernah ketemu, mungkin ada yang sudah buat ya, tapi saya belum menemukan novel anak karya penulis Indonesia yang tokohnya autis. Jadi saya berniat membuatnya gitu. Terlebih saya juga punya beberapa teman ya dan kenalan yang punya anak berada di rentang sindrom autis. Jadi saya belajar dan saya tertarik untuk mengetahui bagaimana sih cara mereka berpikir. Nah, dari sanalah saya merancang tokoh Nehan. Nehan ini tidak nyaman ya dengan orang-orang baru. Jadi salah satu ciri anak autis itu mereka tuh suka kestabilan. Mereka itu cenderung statis gitu. Dan tokoh Nehan ini saya bikin dia itu lebih nyaman berkomunikasi dengan gambar. Jadi semua maksudnya itu disampaikan melalui gambar begitu ya. Nah jadi Nehan ini ada 2 cerita di dalamnya. Cerita pertama yaitu cerita Nehan itu sendiri, dia sebagai anak autis yang tersesat. Yang kedua adalah cerita Nehan. Jadi ada si Nehan ini bikin cerita tentang manusia burung gitu. Jadi dia itu mengibaratkan dirinya seorang pangeran dari kerajaan manusia burung. Dan si pangeran ini tersesat. Jadi dia menceritakan dirinya sebagai anak manusia burung. Pangeran ini diketawain, diejek. Tapi kemudian suatu kali dia mampu menolong warganya gitu. Jadi Mbak Maya? Sinyalnya hilang kayaknya. Mbak Maya? Gimana ya? Udah ya? Oh ya. Ya. Tiba-tiba hilang ya? Iya, biasa itulah namanya juga kendala online. Teknologi kadang menyenangkan, kadang menyebalkan gitu ya. Oke, jadi seperti itulah kira-kira ya prosesnya setelah saya merancang tokohnya, baru kemudian saya merancang perjalanannya. Kenapa saya membuat seperti itu? Karena saya menyadari begini, sebuah cerita itu sesungguhnya bukan rangkaian peristiwa semata. Iya, betul, rangkaian peristiwa. Tetapi yang paling penting dari sebuah cerita itu adalah dia rangkaian perjalanan emosi. Sebuah fiksi itu adalah mengandung nilai emotif, mengandung nilai emosi yang menyentuh sisi simpati dan empati pembaca. Kalau kita menulis sebuah cerita hanya
hanya menyusun-nyusun peristiwa gitu. Jadi nilai emotifnya hampir tidak ada. Jadi ceritanya ceritanya bisa aja bagus, tetapi karena nilai emotifnya kurang, jadi kurang ada sentuhan emosi di diri pembaca. Jadi saya menyadari itu, karena itu saya fokus di perubahan-perubahan emosi yang menimpa diri tokoh. Jadi di novel Nehan itu saya menciptakan satu momen di mana terjadi perubahan emosi semua tokohnya itu ketika mereka semua berada di kebun binatang Gembiraloka, dan waktu itu mereka putus asa. Jadi ada salah satu anak meninggalkan mereka di situ ya, yang menemani mereka dalam perjalanan itu. Dan di situ muncul satu momen di mana Nehan berbicara untuk pertama kalinya. Jadi saya menciptakan momen-momen itu untuk menunjukkan bahwa di momen itulah kita bisa melihat perubahan-perubahan emosi yang menimpa tokoh-tokohnya. Begitu ya. Saya pikir begitu aja. Mbak Afifah. Oke. Semoga nggak terlalu panjang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih cukup. Waalaikumsalam. Jadi ini saya membaca novel Nehan itu jadi mau tidak mau ingat dengan novel sebelumnya ya. Jadi kenapa sih Mbak Maya ini senang sekali menulis novel dengan tokoh berkebutuhan khusus gitu ya. Karena yang dulu juga gitu. Terus settingnya juga panti asuhan gitu ya. Panti asuhan. Saya jadi ingat novel anak Oliver Twist tuh ya. Kan dulu kisahnya itu kan Oliver Twist itu juga ada di panti asuhan. Kemudian mengalami juga penderitaan ya seperti itu gitu. Ada nggak sih sangkut pautnya, maksudnya terinspirasi dari novel-novel semacam Oliver Twist gitu nggak? Enggak juga sih ya, tapi nggak tahu juga ya kalau itu masuk ke alam bawah sadar ya. Settingnya itu juga saya lebih membaca novelnya Mbak Mai itu kok saya selalu ditarik ke setting luar negeri, walaupun luar negerinya entah gimana. Makanya saya jadi ini kok Gembiraloka ya, jadi kayaknya itu setelah dibangun ke nuansa yang klasik gitu ya, bayangan saya itu mungkin kayak rumah-rumahnya ya rumah-rumah model Victoria gitu. Tiba-tiba ditarik Madiun dan Gembiraloka itu saya langsung anjlok gitu imajinasi saya. Tapi itu tidak mengurangi keasikan di Nehan gitu. Ada nggak terpengaruh di bahan bacaan atau terpengaruh dari barangkali? Saya pikir setiap penulis pasti terpengaruh oleh apa yang dia baca ya. Jadi saya itu waktu kecil itu buku bacaan utama saya itu sebenarnya buku-buku yang ditulis penulis Indonesia. Saya itu dulu waktu SD itu sekolah saya itu kelimpahan buku-buku impres. Jadi pada tahun 80-an gitu ya. Pemerintah kan punya. Sama kita. Ya, sama, jadi saya sama kita. Saya juga banyak sekali. Jangan-jangan bacaan kita sama. Jangan-jangan iya. Iya. Jadi saya itu bacaan saya itu rata-rata tentang anak-anak yang susah gitu ya, kayak saya ingat misalnya pengungsi Gunung Galunggung gitu. Kemudian kisah anak mencari teripang di masa kemerdekaan. Ceritanya kayak gitu. Dan saya suka. Dan saya itu hampir tidak pernah. Mohon maaf ya? Ini di mute dulu ya. Saya itu hampir tidak pernah waktu kecil itu membaca buku-buku petualangan luar negeri ya sebenarnya. Kalau ada yang saya baca itu buku 5 sekawan paling cuma 1 gitu, kisah petualangan Pulau Kirin itu. Tetapi memang setelah saya besar ya, saya itu banyak membaca buku-buku anak dari luar. Karena buku-buku anak Indonesia sendiri juga nggak terlalu banyak, nggak terlalu melimpah kan ya. Ya, sehingga betul. Kebutuhan saya untuk membaca buku-buku cerita anak itu dipenuhi oleh buku-buku terjemahan. Boleh jadi itu mempengaruhi saya karena sebuah buku itu kan sebenarnya kan mengandung nutrisi otak bagi pembacanya. Jadi nutrisi yang ada di buku itu terus-menerus masuk ke otak kita sehingga akhirnya
bisa jadi mempengaruhi kita. Sehingga ketika saya menulis, boleh jadi gaya tulisannya, kemudian alam pikirannya masuk ke dalam cerita itu meskipun saya menarik latarnya ke Indonesia, kan bisa jadi. Saya mau bikin pengakuan jujur nih, itu, Mbak Maya nih. Ya, Jadi gini, gimana? mungkin nanti Rida bisa mengiyakan ya, karena Rida ini kan yang jaga gawang anak ini. Jadi gini, selama ini tuh penulis-penulis yang nulis di Indiva itu kalau mau nulis itu tuh nanya gitu loh, istilahnya ngikut selera Indiva. Tapi khusus Mbak Maya ini Indiva yang ikut selera Mbak Maya. Artinya kita tunduk pada imajinasi yang dibawa oleh Mbak Maya. Kita tuh mikir tuh ya pas awal itu, ini genre-nya ini aneh gitu loh. Maksudnya novelnya Mbak Maya ini belum pernah ada sebelumnya di Indiva. Rida bisa di on belum ininya mikrofonnya? Rid. Di mikrofonnya di on. Bukan videonya. Iya benar Kak Rida? Benar banget Mbak. Karyanya Mbak Maya itu gimana ya? Kalau saya baca, saya tuh kayak baca buku-buku anak western gitu loh. Kayak nonton film-film Disney yang betul. Nonton waktu kecil kayak Polar Express, kemudian buku-buku film-film Natal yang dulu saya tonton. Jadi ya, asik versinya banget. Versi Islami ya. Iya. Dan saya senang banget ketika yang tahun kemarin, yang tahun 2019 itu kan juga bercerita tentang anak berkebutuhan khusus, kemudian settingnya itu Idul Fitri gitu. Iya. Relate-nya lebih dalam gitu ke saya. Jadi seperti satu naskah-naskah yang Mbak Maya tulis itu belum pernah ada sebelumnya di Indiva. Ini merupakan satu awalan gitu loh. Kita masuk ke model gaya kepenulisan semacam itu. Jadi istilahnya kita yang ditarik ngikutin selera Mbak Maya nih, bukan Mbak Maya yang ngikutin selera ini. Itu pengakuan kami Mbak. Komentarnya Mbak Maya gimana? Pertama saya merasa sangat terhormat sekali. Saya waktu itu biasanya yang lain tuh gimana sih seleranya Indiva, gimana sih, terus mereka nanti akan ngikut gitu ya. Kalau ini enggak, itu cuek banget gitu loh masukin karya seperti itu. Dan ternyata akhirnya kami yang ikut gitu. Kan menarik ini. Ya saya itu semua orang yang suka Indiva itu ya mereka itu selalu punya jawaban yang sama. Kalau saya bilang saya punya buku Indiva, terus kamu itu mikirnya buku Indivanya kayak mana? Terus begini, jadi sudah terbentuk ya brand Indiva tuh begini loh bukunya. Terus waktu saya mau ikut lomba tahun lalu ya, dulu ya yang kereta malam itu, saya mikirnya gini, oke, ini nggak sama gitu dengan novel-novel anak Indiva yang pernah saya baca gitu. Tetapi saya yakin begini, kalau karya saya bagus, itu pasti akan menarik perhatian juri, karena jurinya itu pasti penulis-penulis bagus. Nggak mungkin penulis bagus mengabaikan cerita yang bagus gitu ya. Hanya karena mungkin genrenya mereka sebelumnya mereka tidak masuk ke mereka gitu. Saya mikirnya begitu aja. Dan karena ternyata kereta malam itu lolos menjadi juara 2, saya jadi lebih pede mengirimkan Nehan tahun ini. Cuma juara 1 ya. Ya, jadi ini menarik untuk saya angkat gitu ya. Kenapa? Karena sebenarnya Indiva itu bukan sebuah entitas yang sudah mematok harga mati gitu ya. Artinya kreativitas dari teman-teman itu justru kami tunggu. Yang menjadi patokan itu sebenarnya kan visi misinya gitu. Tapi bukan bentuknya gitu. Kalau bentuk karya silakan saja mau kreasi seperti apa. Yang penting Indiva itu punya visi misi seperti itu, dan bagaimana kita tuh membuat karya itu tidak bertentangan dengan visi misi Indiva begitu loh. Makanya saya
mencoba mengangkat permasalahan ini dalam kesempatan kali ini gitu. Jadi saya sangat berterima kasih ke Mbak Maya karena sudah mencontohkan gitu loh satu hal yang bagi kami itu sangat penting gitu loh. Baik Mbak Maya ya, nanti kita ngobrol lagi ya. Masih ada Ya, waktu. oke, terima kasih. Sekarang giliran ke Mbak Lita ya. Mana Mbak Lita ini? Assalamualaikum Mbak Lita. Waalaikumsalam. Mana nih Mbak Lita? Grogi. Jadi grogi. Iya. Gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat. Kalau di sini saya manggilnya Mbak aja ya. Mbak boleh. Kalau ketemu atau di WA baru Lita aja ya. Boleh ya kan sebenarnya kan lebih kita sebaya nih ya tuaan Mbak Lita gitu ya. Jadi nggak apa-apa kan. Mbak Sinta tuh manggil saya tuh Mbak Afra terus. Oh ya. Padahal kan saya Mbak jangan yang manggil Mbak dong kan kita jauh lebih ini ya selisih usianya lumayan banyak. Baik Mbak Lita ya. Alhamdulillah Mbak Lita ini juga salah satu tokoh penulis yang mengagumkan gitu ya. Karena beliau ini masuk dunia kepenulisan tuh kayaknya usia berapa ya? 30-an ya? Iya. Iya, usia 30-an tuh baru masuki dunia kepenulisan. Iya. Dan setelah itu tuh konsisten sampai sekarang nih. 10 tahun ya, 10 tahun lebih ya. Dan novel pertama itu terbitnya di Indiva. Nah itu. Nah, itu katanya kemarin ada yang istimewa yang pertama. Semua yang pertama itu momennya di Indiva. Yang pertama itu biasanya penuh kenangan ya. Benar. Alhamdulillah sampai sekarang cuy. Baik, Rida bisa nge-share ini CV-nya beliau. Nah ini Mbak Riawani Elita ini dia seorang ASN ya. Beliau penulis yang juga seorang ASN, ibu 3 anak, dan blogger. Sebentar lagi putranya mahasiswa nih ya. Udah mahasiswa, alhamdulillah. Oh, sudah mahasiswa. Iya. Wajahnya imut tapi putranya udah gede gitu ya. Kemudian beliau juga sekarang menjadi ketua forum TBM Kepulauan Riau dan juga Kabid Usaha Mikro di Pemda Bintan, Kepulauan Riau. Nah ini prestasinya beliau itu pemenang 1 novel remaja Bintang 2011, kemudian pemenang 2 LMNI 2010, pemenang berbakat lomba novel Amore 2012, pemenang 1 Indiva Reading Films 2014, tulisannya kecil-kecil. Kemudian finalis IBF Award, banyak nih. Dan terakhir beliau memenangkan juara pertama kategori novel remaja. Kompetisi menulis Indiva 2020. Baik, 10 menit aja ya. Saja ya. Nggak apa-apa sih. Monggo silakan Mbak Lita. Okay. Time is yours. Baik, terima kasih Mbak Yeni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, senang sekali hari ini dapat bertemu sama penulis-penulis hebat tanah air, walaupun sebatas virtual. Ada Mbak Sinta Yudisia, Maya Lestari, dan juga Afifah Afra alias Yeni, dan juga semua teman-teman yang berkenan hadir menyempatkan diri untuk mengikuti acara ini. Tadi saya lihat di daftar partisipannya banyak nama yang familiar dan kenal ini. Jadi makin bertambah ini groginya. Ya. Iya, jadi santai aja. Iya, jadi ini tadi pagi sempat latihan dulu ini, latihan dulu. Karena biasanya kan kalau jadi pemateri atau narasumber menulis itu kan durasi waktunya panjang ya, bisa 2 atau 3 jam. Nah, ini hanya 10 menit gitu ya, 10 menit apa nih yang mau disampaikan gitu ya. Ini baru pemanasan. Oh, baru pemanasan. Ya. Oh ya. Nanti habis berarti itu yang masih ada acara intinya lagi nanti. Iya. Dan lihat jumlah partisipannya udah 135, kok mendadak grogi lagi gitu ya. Biasa maksimal kan pertemuan luring ini kalau ngajar ya sekitar 30-40 orang gitu ya. Tapi ya oke lah, kita atasi dulu grogi-groginya. Pada kesempatan ini saya ingin bercerita sedikit lah tentang behind the scene novel Membeli Ibu yang alhamdulillah menjadi pemenang pertama novel remaja di lomba novel Indiva tahun 2020.
Jadi seperti yang udah pernah juga nih saya singgung di status Facebook saya beberapa waktu lalu. Jadi berbeda dari novel-novel terdahulu, biasanya saya kalau nulis novel itu selalu dari tema. Jadi saya cari dulu nih temanya apa, baru saya lanjutkan memikirkan elemen-elemen yang lain. Tetapi pada novel Membeli Ibu ini, saya mengawalinya itu dari tokoh gitu. Jadi saya pikirkan dulu, ini kira-kira nanti tokohnya yang seperti apa ya. Nah, baru dari situ beranjak ke hal-hal yang lain. Ya, ingin mencoba sesuatu yang baru aja sih, nggak punya alasan khusus kenapa kok dimulai dari tokoh gitu. Nah, setelah itu saya mikir lagi kira-kira tokohnya yang seperti apa yang mau saya angkat gitu ya. Nah, jadi kebetulan sebelum mengenal drakor sekarang ini, dulu-dulunya itu saya penonton Bollywood ya, film-film India itu. Iya. Tapi semenjak kenal drakor udah stop nonton Indianya. Jadi Ganti ada Korea. ganti Korea sekarang. Iya. Nah, jadi ada satu film India yang cukup berkesan buat saya. Udah lama sih, judulnya kalau nggak salah Tara Zameen Par ya. Mudah-mudahan nggak salah sebut. Tara Zameen Par itu berkisah tentang anak yang disleksia. Dan bagi saya film itu cukup berkesan karena ketika itu jarang sekali film Bollywood itu yang bertema edukasi. Dan itu film Bollywood pertama yang berhasil membuat saya menangis gitu ya. Dan ternyata kenangan itu terekam kuat ya dalam memori saya. Jadi ketika mencari ide tentang tokoh seperti apa, itu yang muncul pertama kali. Dan qadarullah saya punya teman penulis, seorang blogger juga ya, teman Facebook. Beliau waktu kecilnya mengalami disleksia. Nah, jadi saya minta izin ke beliau, Mbak, ini saya rencana nih mau nulis novel tentang anak yang disleksia. Kira-kira Mbak bersedia nggak nih jadi narasumber saya? Oh, boleh. Ya, alhamdulillah beliau berkenan. Bahkan beliau memberikan tautan tulisan di blognya yang bercerita tentang masa kecil dia dulu ya, sekilas kisah masa kecilnya dulu ketika dia mengalami disleksia. Nah, jadi pengalaman-pengalaman tokoh cerita saya ini ya, namanya Atifa, memang murni referensinya adalah pengalaman-pengalaman beliau ya. Jadi bukan sesuatu yang saya hayal-hayalkan begitu. Ya. Jadi seperti apa pengalaman-pengalamannya nanti bisa dilihat dalam novelnya. Nah, itu tentang tokoh yang disleksianya. Nah, kemudian setelah itu baru saya mikir lagi, ini si Atifa yang namanya Atifa ini mau saya apain gitu ya. Karena saya tidak ingin mengangkat novel yang hanya berkutat seputar disleksianya saja. Ya, karena saya bukan berlatar psikolog ya seperti Mbak Sinta, dan saya juga tidak mau novel ini kesannya seperti nantinya seperti true story yang dinovelkan ya. Saya tidak mau jadinya seperti itu gitu. Nah, apalagi saya sadar kelemahan saya bukan tipe penulis yang bisa menulis untuk durasi yang terlalu panjang. Jadi novel-novel saya itu rata-rata sih di bawah 200 halaman, 4 ya kalau untuk versi A4. Jadi saya pikir kalau saya hanya bercerita dengan satu tokoh utama ini, kayaknya 100 halaman juga belum tembus gitu ya. Akhirnya saya cari lagi tokoh yang lain. Nah, qadarullah salah satu kakak saya baru menjalani operasi miom ya. Jadi saya ngobrol dengan beliau, saya nanya-nanya lah, kenapa kok bisa kena miom, gejala awalnya apa, operasinya gimana, pasca operasinya apa yang dia rasakan. Nah, dari ngobrol-ngobrol itulah kemudian memunculkan ide untuk tokoh tandemnya itu seorang gadis yang harus kehilangan rahimnya di usia remajanya. Nah, inilah yang kemudian menjadi pasangan si tokoh Atifa ini. Nah, kalau yang si gadis yang kehilangan rahimnya ini namanya Virus. Nah, udah dapet nih 2 tokoh. Terus apa nih yang bisa mengawinkan mereka? Tema besarnya apa gitu ya? Dan akhirnya saya menggali-gali ide lagi sampai kemudian menemukanlah itu ya tema besarnya yang membeli ibu. Nah, di sini saya nggak bakal menguraikan apa itu membeli ibu karena nanti bakal spoiler ya. Yang jelas saya memang memiliki ketertarikan dengan tema ini dan beberapa tahun silam saya juga pernah menulis novelet dengan tema yang serupa dan waktu itu mengumpulkan referensi yang cukup banyak tentang itu
Nah, jadi mungkin itu ya yang meninggalkan jejak kesan yang mendalam, sehingga pada saat menggali ide lagi, yang pertama kali muncul tema itu, gitu. Nah, baru setelah muncul tema itu, saya tulis outline-nya ya, bab per bab sampai terakhir. Setelah selesai outline-nya, baru kemudian saya tulis novelnya. Kalau proses novelnya itu sendiri lebih kurang 3 bulan. 3 bulan selesai, saya endapkan dulu sekitar seminggu, baru kemudian saya baca lagi. Nah, ketika saya membaca lagi draft novel Membeli Ibu itu, saya kok ngerasa apa ya, belum berhasil merasakan emosi dan feeling dari novel itu. Kok rasanya hambar aja gitu saya bacanya. Ada apa ini gitu kan? Karena dalam novel Membeli Ibu ini kan ada unsur kesedihan, ada yang ya unsur-unsur tragisnya lah gitu. Tapi kok emosi itu nggak berhasil saya rasakan gitu ya. Nah, apa yang salah? Nah, jadi memang selama ini dalam proses penyuntingan self-editing yang saya lakukan terhadap novel-novel saya, selain saya melakukan penyuntingan dari segi WB-nya, kemudian plot, konflik, dan segala macam, satu hal ini tidak pernah saya abaikan. Ya mungkin istilahnya apa ya? Penyuntingan rasa lah gitu ya. Jadi bagaimana cerita itu harus bisa membangkitkan rasa seperti yang saya inginkan gitu ya. Kemarin ada riset emosi, sekarang ada editing emosi. Ya ini istilah yang baru terpikir aja nih ya. Ya, jadi ibaratnya kalau kita nulis novel komedi ya minimal kita yang menulis bisa terhibur, bisa tertawa saat membaca novel itu. Nah, seperti itulah kira-kira. Ya, saya ingat dulu pertama-tama belajar nulis novel, ya pernah lah coba nulis novel komedi. Kemudian ketika saya baca, ya jangankan ketawa, tersenyum aja saya gagal gitu loh. Jadi sejak itu saya merasa kayak saya nggak bakat nulis novel komedi. Ya, jadi pada novel ini, saya berpikir unsur emosinya harus bisa tertangkap oleh pembaca. Nah, bagaimana saya merombaknya? Jadi setelah saya baca ulang, akhirnya saya memutuskan untuk mengganti POV-nya ya, point of view-nya. Jadi awalnya novel ini sih menggunakan point of view ketiga ya, segala tahu kalau nggak salah ya. Jadi dari sudut pandang penulisnya. Nah, ini kemudian saya coba ganti menjadi point of view orang pertama. Jadi semuanya saya ganti dengan aku. Jadi ketika menggunakan POV 1 itulah, ketika menggunakan aku itulah, baru saya bisa melakukan eksplorasi terhadap emosi para tokoh-tokohnya. Baik emosinya si Atifah maupun emosinya si Virus juga. Ya, karena POV 1 itu memang lebih membuka kesempatan buat kita mendalami peran sebagai tokohnya gitu ya. Jadi di situ ya kayak orang bermain peran lah ya. Ketika saya menulis partnya si Atifah, saya berusaha menyelami seandainya saya lah yang ada di posisi Atifah, ya seorang disleksia yang harus berjuang mengatasi kesulitan-kesulitan hidup karena disleksianya itu. Begitu juga saat saya menjadi Virus. Nah seperti itu dan perubahan POV itu mempengaruhi emosi dalam cerita itu. Dan setelah selesai saya baca ulang, nah baru deh ini nih kerasa nih emosinya gitu ya. Jadi pada saat membaca ulang tuh memang saya memosisikan diri sebagai first reader atas novel itu. Jadi tidak lagi menganggap bahwa saya lah yang menulisnya gitu. Jadi sebagai first reader saya buanglah segala ingatan-ingatan saat menulis novel itu. Saya baca seolah-olah itu adalah novel pertama yang saya baca. Dan ada beberapa part yang berhasil membuat saya spontan mengeluarkan air mata. Dan bagi saya itu indikatornya salah satunya itu ya, artinya ketika kita bisa merasakan feel dan emosi dari novel yang kita tulis dan perasaan itu memang sesuai dengan apa yang kita inginkan dari novel itu, ya berarti soul dari novel itu sudah ada, seperti itu. Dan kemudian saya selalu dalam setiap novel saya itu selalu ada misi yang ingin saya sampaikan gitu. Seperti pada novel Tara Puccino itu kan misinya tentang bisnis ya, bisnis yang islami, tentang bisnis halal seperti itu. Kalau The Secret of Room itu misinya lebih kompleks lagi, antara lain tentang kontemplasi seorang penulis dalam menemukan jati diri gitu ya. Nah dalam novel ini begitu juga gitu ya.
Nah, jadi ini sedikit flashback ya. Jadi semenjak dapat amanah jadi ketua Forum Taman Baca Masyarakat ini, ya karena dengan kesibukan begini begitu, saya merasa memang kontribusi saya untuk ini masih minim lah gitu ya. Nah, jadi melalui novel ini, saya juga ingin menitipkan misi itu ya, minimal para pembaca yang remaja nantinya tahu apa sih Taman Baca Masyarakat itu gitu ya. Kenapa itu penting ya, dan ya mudah-mudahan saya berharap dari mengenal itu nantinya mereka bisa termotivasi minimal untuk datang ke taman baca atau mungkin bahkan menjadi aktivis taman baca itu sendiri ya karena terus terang tidak semua masyarakat familiar dengan taman baca masyarakat ya, walaupun keberadaannya itu justru bertumbuh di masyarakat itu sendiri. Bahkan jujur saya akui tahun 2018 ketika pertama kali mendapat amanah itu, waktu itu ada acara temu tokoh literasi nasional yang diundang Mas Golagong dan saya waktu itu sebagai narasumbernya. Yang hadir waktu itu banyak pegiat-pegiat Taman Baca Masyarakat, TBM. Nah itu saya nanya ke panitia, TBM itu apa gitu loh. TBM itu Taman Baca Masyarakat, Mbak. Oh iya. Ternyata 1 jam kemudian secara aklamasi saya ditunjuk jadi ketua TBM. Ya ampun. Baru sejam yang lalu saya tahu TBM itu apa, udah langsung ditunjuk sebagai ketua. Gitu. Ya jadi ya begitulah. Jadi mudah-mudahan lewat novel ini pesan itu bisa melebur, bisa sampai, dan mudah-mudahan juga bisa apa ya? Ya itulah menyemangati para pembaca remaja untuk juga mengenal TBM dan nantinya bisa bergerak aktif di TBM ya. Dan karena tadi Mbak Sinta ada nunjukin buku, saya mau nunjukin juga lah ya. Tapi ini bukan buku referensi ya. Jadi kebiasaan saya itu kalau nulis novel, saya akan sambil membaca novel yang kira-kira tonnya mirip ya, apa nuansanya mirip. Ya misalnya kalau saya lagi nulis novel romance, saya akan baca novel-novel yang genrenya romance juga. Jadi waktu penulisan novel Membeli Ibu ini, buku pendamping yang saya baca itu ini, Rumah Tanpa Jendela, karya Mbak Asma Nadia. Kemudian ini kalau nggak salah pemenang IBF ya, IBF tahun 2019 atau 2020 ya. Nanti dan Kembali ya, Seperempat Nanti dan Kembali, karya Hangka. Sama satu lagi novel yang menang di KMI tahun lalu, karya Mas Gege, apa ya, Ayah Aku Rindu ya. Jadi itu yang tontonnya mirip itu gunanya untuk menjaga feel kita saat menulis cerita itu, sehingga dari awal sampai akhir itu feel-nya itu tetap stabil ya, tidak mendadak yang awalnya itu tone-nya agak dark itu tiba-tiba berubah gembira, melonjak begitu saja tanpa ada latar belakang yang jelas. Itu kan berarti konsepnya itu tidak stabil begitu ya. Nah, jadi kira-kira itu ya. Dan terus terang sebenarnya untuk bacaan novel remaja, referensi saya tergolong minim sih ya. Apalagi di usia sekarang kok kayaknya kurang nyambung gitu ya baca novel remaja, nggak dapet feel-nya lagi gitu. Jadi memang di sini saya berusaha semaksimal mungkin bagaimana supaya novel ini juga bisa bertutur dalam gaya remaja dan bisa saat remaja membacanya, oh it's me gitu ya, artinya mereka juga mengalami hal-hal yang dirasakan oleh tokohnya di sini, merasakan apa, berbunga-bunga juga saat jatuh cinta, dan pernah merasakan saat emosi yang meledak-ledak tak terkendali, seperti itu ya. Ya mudah-mudahan lah semuanya misi-misi positif itu bisa nyampe, dan kenapa bisa menang nanti ya saya serahkan ke Yeni dan siap kru-kru Indiva deh untuk membedahnya. Baik, itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau saya amatin apa ya, karena saya juga sering diskusi ya dengan Mbak Lita ini. Jadi kayaknya proporsi Mbak Lita untuk menulis dan membaca ini hampir imbang ya. Bahkan lebih banyak bacanya kayaknya. Kalau sekarang agak berkurang, banyak nonton drakornya. Iya, nonton drakor kan juga belajar plotting kan. Iya, belajar plot. Itu sekedar apa istilahnya, sekedar membaca visual jadi perbedaan ini aja kan, perbedaan platform gitu. Karena kan juga, film itu kan juga ada ininya kan, ada plotnya, ada karakternya. Itu memang apa ya, menjadi satu kewajiban gitu buat Mbak Lita untuk terus
mempelajari, kan saya ngeliat ini plotnya itu rapih ya, dan ada kemajuan yang pesat lah ya. Wah, alhamdulillah. Dari novel-novel sebelumnya. Saya lihat ini pasti hasil dari sebuah apa namanya proses belajar yang terus-menerus. Ini yang jarang dilakukan oleh penulis-penulis yang sudah senior ya. Karena saya ngeliat beberapa penulis senior tuh karyanya stagnan gitu ya. Karya dulu, kemudian nggak ada perubahan yang signifikan. Ini boleh Mbak misalnya Lita berpesan gitu ya kepada, ini kebanyakan kan di sini kan yang hadir tuh banyak penulis juga nih. Biar meskipun kita sudah banyak menulis, tapi kita tetap menyempatkan waktu khusus gitu loh untuk belajar gitu di karya orang lain. Ya, karena target saya sih setiap karya yang lahir kemudian kalau bisa mudah-mudahan lebih baik gitu ya kualitasnya dari yang sudah-sudah gitu. Baik dari segi kebaruan tema, juga dari segi kerapian dalam menyusunnya, dan bagi saya itu sangat penting gitu. Karena walaupun sekarang eranya sudah sedikit bergeser ya, produksi buku cetak udah mulai menurun, udah ganti ke platform begitu ya. Tapi tetap saya memandang bahwa kualitas itu tetap penting gitu ya. Apalagi justru inilah saatnya kita menunjukkan bahwa kita harus menulis itu yang menunjukkan progres, menunjukkan kualitas. Karena persaingan juga akan semakin ketat. Sekarang mau dapat referensi juga mudah. Nah, jadi bagaimana kita bisa menonjolkan kualitas kita ya, salah satunya dengan hal-hal kita mengonsep dengan baik, mengangkat kebaruan tema. Nah, kira-kira seperti itu. Oke ya, Masya Allah ini memang waktunya kurang ini. Rida gimana sih? Harusnya 3 jam. Oke, ini saya lemparkan kepada teman-teman nih yang hadir. Ini ada naik turun ya yang jumlah pesertanya. Ini yang di YouTube juga lumayan banyak ini yang menonton. Silakan langsung ini aja kesempatannya. Pertama ini tunjuk jari ya, tunjuk tangan ya. Coba. Saya pengen nih Ivan. Oh, Ivan lagi. Ini aktivis webinar literasi Indiva ini. Selain Ivan coba 2 lagi bisa tunjuk jari. Nurhayati Sutarjo. Satu lagi. Zain Muklis, oke 3 nih ya. Jadi Ivan, Mbak Nurhayati Sutarjo, kemudian Zain Muklis. Nanti kalau waktunya cukup bisa Nikmah Fitriani nih ya. Siap-siap, monggo Ivan dulu di on mikrofon dan videonya, silakan. Sudah Bun. Ini to the point ya. Waduh ini Masya Allah nih sambil istirahat siang nih. Oh enggak, mau bantal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menginspirasi dengan 3 penulis ini kan, bahkan saya punya buku novisnya Rianwani sama Maya ya, mungkin karena koleksi saya itu cukup banyak ya. Apalagi saya itu memikirkan Bunda Sinda novel ini jadi penelitian, semoga mungkin. Mohon bimbingan Bunda karena ini jadi bimbingan bersama. Jadi saya tutup poinnya. Pertama ya, mungkin sejauh ini kan karya naskah yang dimenang itu jamuannya apakah mungkin gaya bahasa menarik atau gimana itu? Mungkin karena dari pemenang aja sudah dapat feedback yang menariknya apa sih membuat ketika penulis ini jadi istimewa kalau Anda jadi pemenang gitu. Ini pertama. Yang kedua ini mungkin kan kalau soal platform itu capek kalau menurut saya, karena kalau baca Ibu aja udah capek matanya. Nah mungkin bagaimana mungkin hambatannya kalau di saat pandemi seperti ini kan, apa sih mungkin membuat ketiga penulis ini membangkitkan literasi meskipun berada di rumah. Terus yang ketiga ini mungkin hambatan saat kita menemukan riset atau menemukan sesuatu saat kita melakukan karya gitu. Nanti kalau suatu saat nanti buat pemula gitu apa? Itu aja sih dari saya. Dan sama saya ambil alih ke yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Ivan. Jadi ada pertanyaan dari Ivan itu.
yang saya garis bawah itu ini kira-kira kelebihan dalam sudut pandang penulis yang membuat karya ini jadi menang itu apa gitu ya. Kemudian tadi juga soal menulis platform. Ini biar enak kita lanjut ke penanya kedua aja ya. Nanti kan biar pembahasannya langsung bareng gitu ya. Penanya yang kedua ini dari Mbak Mbak Nurhayati Sutarjo. Bisa di on? Sudah. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau emang bisa ke semuanya sih sebenarnya. Jadi saya pernah diminta ngisi kelas menulis untuk pemula banget sih ya. Di sana kan saya menekankan kepada semua peserta. Biasalah kalau buat kita itu kan yang namanya menulis pasti harus suka membaca gitu. Bagaimana kita bisa menulis kalau kepala kita nggak ada isinya gitu. Tiba-tiba ada seorang peserta gitu ya bertanya bagaimana saran Mbak gitu ya untuk penulis yang nggak suka baca gitu. Apalagi kan sekarang banyak yang tadi suka drama Korea. Nah kebetulan nih Mbak Maya kan lagi seneng nih. Mbak siapa? Mbak Riawani Alita ya. Mbak Riawani kan lagi seneng nonton drakor gitu. Nah, saya minta saran khusus nih buat dari Mbak Riawani, gimana saran untuk peserta yang ini gitu. Karena dia bilang dia pengen jadi penulis, tapi dia nggak suka baca. Dan saya udah langsung, kok nggak suka baca ya gitu. Nah, bagaimana pengalaman dari Mbak Elita setelah menonton drakor itu, pengaruhnya ke semangat menulis atau ke karya-karya Mbak Elita berikutnya gitu. Mungkin itu aja, terima kasih. Baik, ini ya sudah cukup jelas. Kemudian dari Zain Muklis. Ya. Mana Zain? Ya, silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Indiva yang sudah mengadakan acara yang sangat bermanfaat ini ya. Perkenalkan saya Zain dari Sukoharjo. Yang ingin saya tanyakan sederhana saja mungkin, terutama untuk Ibu Sinta Yudisya tadi yang mengenai salah satu karyanya yang berhasil memenangkan non-fiksi KMI kemarin itu, karena saya kemarin juga mengikuti, jadi mungkin saya ingin tanya seputar non-fiksi mawon terutama kepada Ibu Sinta. Yang saya tanyakan, kira-kira untuk kita yang akan menulis sebuah buku dengan tema yang fresh, kekinian, kemudian temanya itu baru, itu untuk bagaimana untuk mengatasinya bila referensi yang kita cari itu masih sedikit yang tersedia, atau kita istilahnya kesulitan dalam cara menanggulangi kita dalam sulitnya menemukan referensi-referensi yang baru, yang fresh, yang kekinian, yang belum banyak orang bahas itu seperti apa? Itu apakah cukup hanya dengan bermodalkan pengalaman-pengalaman kita saja, sebatas mengamati di sekitar-sekitar kita, atau bagaimana? Begitu mungkin. Terima kasih. Ada dua, langsung saja ya, biar borongan. Dari Nikmah Fitriani. Mana Mbak Nikmah Fitriani? Udah ini? Ya, silakan. Bisa di on videonya? Udah bisa lihat. Oke, silakan Mbak Nikmah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pertanyaan saya sudah diutarakan oleh dua orang. Tapi satu hal ini yang saya tanyakan, karena yang dua sudah diwakili. Pertanyaan saya adalah gini, biasanya para penerbit dalam lomba itu biasanya kami minta sinopsis. Nah, bagaimana caranya trik menulis sinopsis itu bisa menarik para juri? Mungkin bisa dari 3 penulis itu bisa memberikan trik atau tips itu sinopsis yang baik gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Nikmah. Terakhir dari Mbak Sri Mutiara Suhardi. Mana Mbak Sri Mutiara?
Silahkan di on videonya. Mbak Sri Mutiara. Oh, mungkin sudah tidak aktif. Oke, dari 4 pertanyaan itu dulu ya. Ada dari Ivan, kemudian dari ya Mbak Sri silakan. Silakan Mbak Sri. Gimana, nggak kedengaran suaranya? Pencet Bunda. Oh iya. Oh, kepencet. Baik. Jadi mau bertanya apa enggak nih Mbak Sri? Halo Bun, sudah ya? Enggak jadi, saya nyimak dulu. Oh, nyimak dulu, baik. Nyimak dulu ya. Baik, ya. Ya, baik. Itu ada di chat ada Zuinal Aini sama Mbak Linda Satibi pengen nanya itu Mbak. Mana? Mbak Linda Satibi, silakan Mbak Linda. Alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya sama Mbak Maya, sama Uni Maya. Ini kan tentang buku cerita anak ya. Banyak sekali pihak yang mengkritik cerita anak Indonesia itu terlalu menekankan sama pesan-pesan kebaikan. Nah, kalau menurut Mbak Maya sendiri gimana nih? Sebenarnya cerita anak yang kita bikin buat anak-anak Indonesia itu kayak gimana gitu. Terus sama satu lagi saya tertarik sama nama tokohnya ya. Nama tokohnya kok kurang biasa gitu. Itu gimana sih cari nama tokoh? Apakah emang nggak peduli dari suku mana atau mewakili daerah mana atau gimana? Makasih. Iya, emang nama tokohnya Mbak Maya ini aneh-aneh. Nama tokohnya aneh-aneh semua. Dari Zuinal Aini, terakhir ya. Mana nih Mbak Zuinal Aini? Zuinal Aini? Oke, langsung dijawab aja kalau gitu, nanti mudah-mudahan masih ada sesi berikutnya ya. Teman-teman bisa kirim chat, bisa nanti langsung bertanya di sesi selanjutnya kalau masih ada waktu. Kesempatan pertama ke Mbak Sinta ya, borongan ini dari 5 pertanyaan tadi, mungkin fokus kepada pertanyaan yang ditujukan ke Mbak Sinta aja dulu. Iya. Silakan Mbak Sinta. Terima Tapi kasih. kalau mau nambahin yang lain juga nggak apa-apa kok. Biar semakin kaya ya perspektif kita. Ya, moga-moga ini 5 menit cukup ya. Terima kasih tadi Pak Zain Muhlis, yang saya ingat pertanyaannya begitu ya, karena dikhususkan buat saya dan juga buat penanya-penanya yang lain yang nanti mungkin saya bisa nambah-nambahin sedikit walaupun itu ditujukan buat Mbak Lita sama Mbak Uni Maya ya. Jadi tentang referensi Pak Zain Muhlis itu karena kebetulan saya kan nulisnya tentang tema unprecedented times ya, jadi tentang tema COVID begitu ya, bagaimana kita keluar dari krisis ini, krisis pasca COVID ini, dan dikaitkan dengan krisis-krisis manusia yang lain pada saat mereka mengalami krisis itu kan bukan cuma COVID ya, tapi mungkin krisis misalnya mereka nggak dapat sekolah kalau anak sekolah gitu ya, nggak dapat tempat kuliah, nggak dapat pekerjaan, mungkin belum menikah, itu kan masa-masa krisis ya. Nah itu memang butuh referensi. Tetapi sebetulnya mungkin nanti bisa ditanyakan juga kepada tim Indiva pemenang yang 2-3 ya, apakah itu berasal dari banyak pengalaman pribadi, karena dari buku-buku referensi saya Pak Zain itu banyak sekali buku bagus itu yang dia sebetulnya lebih banyak ke pengalaman pribadi. Ini mungkin buku berbahasa Inggris ya, judulnya Importance of Being Little begitu ya. Itu pengalaman guru, seorang guru, dia bisa menulis tebal ini loh. Pengalaman dia jadi guru preschool. Dan keseharian mulai dari mengamati anaknya sendiri sampai kemudian mengamati murid-muridnya. Nyaris kemudian ya memang ada referensinya, tapi juga nggak sebanyak yang memang kalau itu tidak berasal dari pengalaman pribadi. Banyak sekali buku-buku yang saya baca itu menarik begitu ya, Komplikasi ini Atul Gawande, itu juga pengalaman beliau sebagai
dokter bedah begitu ya. Ini kalau yang temanya agak berat. Tema yang nggak berat pun yang berapa kali saya posting di sosial media saya itu yang saya lupa karyanya Mark Manson atau Eric Barker yang judulnya The Subtle Art of Not Giving a Fuck, yang diartikan seni bersikap masa bodoh. Itu kan pengalaman dia sehari-hari ketemu dengan orang-orang yang unik-unik begitu ya. Itu malah nyaris nggak ada referensinya begitu. Maka kemudian kebaruan itu bisa jadi mungkin kalau saya memang mengangkat tema bagaimana keluar dari krisis pasca COVID ini dikaitkan dengan krisis-krisis hidup yang lain. Mungkin begitu ya Pak Zain. Jadi bisa aja kalau temanya menurut saya pribadi ya, itu bisa aja kita bisa bikin buku non-fiksi yang temanya ini temanya pengalaman kita sehari-hari tetap unik begitu ya. Kalau ini tentang dokter bedah, kalau ini kan tentang guru preschool begitu ya, guru PAUD mungkin istilahnya begitu. Nah, tadi saya hanya akan menambah satu tentang platform begitu ya. Teman-teman sekalian, kebetulan saya lagi dulu saya pernah aktif di Wattpad, tapi kemudian nggak aktif lagi. Nah, sekarang saya lagi aktif di Quickku begitu ya. Cukup menarik begitu ya. Tadi kata Mbak Lita juga ya, kita tetap harus menjaga kualitas walaupun sekarang sudah banyak platform begitu ya. Salah satu yang menarik adalah kita bisa berselancar melihat karya orang-orang lain begitu ya. Yang belum dikunci, belum dibayar ya. Dan saya melihat, saya juga terinspirasi dengan kata Mbak Maya ya, kita tuh harus banyak belajar. Kata Mbak Afifah Hafra juga kita banyak belajar. Jadi ketika saya melihat di salah satu platform begitu ya, itu ada karya yang biasa-biasa aja, tapi saya menemukan karya-karya yang luar biasa. Waduh, bagus banget. Apalagi kemarin yang pemenang nomor 1 kompetisi Quickku yang judulnya Sri Tiwani itu, Masya Allah, memang luar biasa banget. Saya jadi belajar, oh ini, sampai dibahas sama Dewi Lestari itu, kenapa dia menang, oh jadi seperti ini ya, gitu ya. Jadi memang itu sedikit menambahkan kalau memang teman-teman pengen banyak belajar ya, salah satunya misalnya pakai platform, atau kemudian barangkali kalau kita kemudian nggak tembus Indiva begitu kan ya, sedih banget ya kalau kemudian kita karya kita nggak lolos Indiva, karena Indiva ini tim editornya luar biasa begitu ya. Jadi kalau misalnya kita kemudian nggak pede menerbitkan di sana, cobalah kita ikut platform mungkin. Jadi kita bisa terus belajar dan tidak Mbak Sinta, sebenarnya itu gitu. Naskah yang nggak lolos Indiva itu banyak yang bagus. Cuma karena kami tuh memiliki keterbatasan di dalam jumlah penerbitan gitu. Jadi akhirnya seleksinya jadi ketat. Tapi sebenarnya tuh karyanya tuh banyak yang bagus-bagus. Bahkan yang bagus, ya. Lomba ini juga kita sampai bingung ini karena memang karyanya tuh. Jadi saya kira bukan berarti karya mereka itu jelek ya, gitu. Cuma memang ada penekanan sendiri yang ada ininya dan ya, kondisi-kondisi yang membuat kita akhirnya jadi lebih selektif begitu. Betul, sip. Ya sudah Mbak Afra, pas 5 menit, 6 menit. Terima kasih. Ya, 5 menit yang sangat bermanfaat dan sangat mengesankan dari Mbak Sinta ya. Mbak Maya, selanjutnya Mbak. Baik, terima kasih Mbak Afifah. Saya tadi dikasih pertanyaan sama Mbak Linda ya, yaitu pertanyaannya, banyak yang mengkritik cerita anak Indonesia yang terlalu menekankan pesan kebaikan gitu ya. Sebenarnya cerita anak yang kita bikin itu mestinya gimana gitu. Ini pertanyaannya. Kemudian Mbak Linda juga bertanya soal nama tokoh. Jadi gini, sebenarnya cerita anak itu di mana-mana itu pasti mengandung nilai kebaikan. Enggak cerita anak di Indonesia, enggak cerita anak di luar. Perbedaannya cuma ada cerita anak yang nilai-nilainya itu disampaikan secara langsung dinyatakan kamu nggak boleh begini, karena kan kemudian ada juga nilai-nilai itu yang disampaikan melalui perbuatan tokoh, melalui tindakannya, sehingga anak bisa mempelajari sebuah nilai dari perjalanan tokoh cerita. Nah, munculnya anggapan seperti yang disampaikan Mbak Linda itu kan karena mungkin ada beberapa orang hanya membaca beberapa buku Halo Mbak Maya. Ini yang Mbak Mayanya yang sinyalnya off apa saya? Kan berkaca diri. Mbak Maya kayaknya. Sinyal lagi ya.
Oh iya, nggak apa-apa Udah Mbak ya, Maya. udah ya. Lanjut. Ini oke, saya ulang ya. Takutnya ini tadi jadi kan di sebagian orang yang mungkin membaca beberapa gitu buku anak Indonesia yang penulisnya itu suka menyampaikan nilai itu melalui pernyataan-pernyataan secara langsung gitu ya. Lalu kemudian membuat kesimpulan dari prasangka kemudian jadi stereotip. Itulah kemudian yang dialami ya oleh penulis Indonesia sekarang, di mana mereka itu harus berhadapan dengan stereotip bahwa buku-buku yang dihasilkan penulis anak Indonesia itu nggak bagus, tanpa mau melihat lebih jauh gitu ya. Sebenarnya buku anak Indonesia di pasaran sekarang itu seperti apa gitu. Saya dulu pernah diundang menjadi pembicara di sebuah kampus ya, yang isinya yang membicarakan tentang buku anak Indonesia. Jadi ada kritik buku anak Indonesia waktu itu di situ. Dan pembicaranya itu sastrawan bagus, esais bagus. Dan mereka yang contoh-contoh karya yang mereka sampaikan itu adalah karya-karya yang sudah sangat terkenal gitu. Seperti misalnya Harry Potter gitu ya. Tapi ketika misalnya saya menyebut ada sebuah karya A Girl Who Drank the Moon, tahu nggak? Nggak tahu mereka. A Dog's Life tahu nggak? Mereka nggak tahu. Ini tahu. Jadi pengetahuan mereka beberapa orang dari kelompok ini ya, itu pun hanya sebatas pengetahuan di media aja. Mana yang paling populer. Jadi menurut mereka itulah buku yang keren gitu. Tapi mereka juga tidak terjun secara langsung ke dalam. Kalau saya sih, saya abaikan saja ya Pak anggapan-anggapan seperti itu ya. Intinya sih kalau bagi saya, cerita anak yang setiap orang punya pilihan sendiri bagaimana menyampaikan nilai-nilai itu di dalam cerita anaknya ya. Kalau saya lebih nyaman menyampaikannya melalui cara pertama, yaitu menyampaikannya melalui tindakan tokoh sepanjang cerita. Kayak kisah Tamir itu ya, yang Kereta Malam yang pemenang kedua itu, nilai yang saya tampilkan di situ adalah keberanian, semangat pantang. Dan itu saya tonjolkan melalui tindakan-tindakan tokoh dari awal sampai akhir. Jadi saya tidak membuat pernyataan, kamu harus begini sebagai anak lelaki, kamu harus enggak. Karena itu bukan tipe saya. Setiap penulis memiliki tipikalnya masing-masing. Kalau saya sih, saya menghargai aja ya. Setiap orang memiliki proses kreatifnya sendiri-sendiri. Mengenai nama, memang saya suka mencari nama-nama yang agak unik. Karena nama yang unik itu cenderung mudah lekat ya diingatan. Gitu sih. Terima kasih. Yang lain mungkin tadi ada beberapa pertanyaan yang ditujukan untuk semua ya dari Ivan itu ya tentang kelebihan. Tapi sebenarnya tadi udah dibahas kan ya. Bahas Mbak Sinta tadi udah. Oke. Kemudian apa tadi soal sudah ya kelihatannya ya cukup tadi ya. Jadi ini menarik nih perbincangan antara Mbak Linda Satibi dengan Mbak Maya Lestari gitu ya. Karena dua-duanya ini dua-duanya ini ikon novel anak Indiva ya. Mbak Linda itu juga meskipun baru 2 novelnya tapi cukup berprestasi ya, salah satu menang di IPF Awards gitu ya. Dan ini insya Allah Mbak Maya nanti juga menang ya novelnya ya. Amin. Ini menarik untuk didiskusikan lebih jauh mungkin nanti di forum lain ya. Mungkin Rida bisa menyiapkan sebenarnya bentuk novel anak yang kita mau itu seperti apa. Ini perlu ada semacam kesepakatan. Dan saya berharap Indiva dan penulis-penulis anak di Indiva ini memiliki satu konsep yang bisa ditawarkan gitu ke khalayak. Ini loh novel Indiva, gitu. Novel anak Indiva khususnya ya. Karena terus terang kami sebenarnya juga masih mencari bentuk ya. Masih mencari bentuk seperti apa sih novel anak yang enak dibaca gitu ya, memberikan edukasi yang mendalam, tetapi juga tetap tidak beranjak dari jiwa anak-anak gitu. Dan ini saya mohon bantuan banget ini nanti buat teman-teman penulis keren yang banyak berperan di Indiva ya, Mbak Maya, Mbak Linda gitu ya. Mbak Sinta juga ada karyanya kan ya anak ya. Cuma kelihatannya Mbak Sinta ini lebih cocok nanti di non-fiksi. Di non-fiksi dewasa maksudnya.
Selanjutnya Mbak Lita ya, ada beberapa pertanyaan yang khusus. Tadi soal apa tadi itu membaca ya, penulis dan membaca gitu kan. Ada beberapa penulis yang tidak mau membaca tapi senangnya nonton film gitu ya. Dan juga mungkin ada beberapa pertanyaan yang tadi sifatnya umum bisa dijawab barangkali. Khususnya yang platform tadi karena sepertinya juga Mbak Arya ini cukup aktif di platform ya. Silakan Mbak Lita. Oke, baik. Tadi dari Mbak siapa ya yang terkait ini ya, penulis harus nggak senang baca, tapi kalau nonton drakor senang gitu ya. Nah, mungkin bisa disampaikan seperti ini Mbak ya, bahwa kalau kita mau menulis memang itu hukumnya wajib untuk membaca. Sebanyak manapun kita nonton drakor, memang kita bisa menyerap inspirasi tentang plotnya, tentang penokohannya, tetapi tetap saat kita mau menulis, nah itu kita butuh inspirasi untuk pengayaan diksi, cara menjalin kata dan kalimat yang bagus, itu tetap referensinya itu adalah buku, gitu ya. Jadi saya itu setiap kali mau menulis pasti baca buku. Mau nulis satu novel itu bisa sampai 4-5 buku yang saya baca, yaitu untuk memperkaya kosakata saya juga. Nah, jadi itu juga untuk memperlancar proses penulisan itu sendiri. Jadi ya insya Allah kemandekan itu bisa diminimalisir ya kalau kita banyak membaca. Ya misalnya kita udah punya gambaran nih mau nulis tentang adegan naik kereta api. Nah kalau perbendaharaan kosakata kita minim karena kita jarang baca, mungkin baru beberapa halaman kita udah stuck gitu ya untuk membicarakan tentang perjalanan naik kereta api sampai ke kota mana gitu. Jadi tetap membaca itu harus ya untuk memperkaya kosakata, referensi. Apalagi kalau kita pengen bikin novel yang bagus, itu kita harus baca buku atau novel yang memang kualitasnya benar-benar bagus gitu. Kalau saya sih begitu ya. Ya artinya seperti ini, saya mau ikut novel remaja Indiva. Maka salah satu referensi saya itu adalah novelnya Mas Gege yang menang di tahun lalu. Nah, juga novel yang menang di IBF 2020. Saya anggap itu adalah novel-novel yang berhasil memikat hati juri gitu ya, adalah novel yang berkualitas. Nah, jadi seperti itu. Harus ada pemicunya lah gitu ya, stimulatornya gitu. Dan itu bagi saya tidak bisa kita dapatkan selain dari membaca buku. Nah, kira-kira seperti itu. Terus apalagi tadi pertanyaannya? Platform itu tadi. Platform ya. Ya, menulis di platform tadi. Nah, saya juga termasuk baru ya menulis di platform, baru coba-coba juga. Dan untuk saya memang agak keteteran sih nulis di platform itu karena harus berkelanjutan terus gitu ya. Dan ini padahal itu novel yang sekarang lagi ongoing itu novel lama yang saya remake dan saya tambah aja. Itu pun cukup keteteran ternyata. Tadinya yang saya frekuensi publishnya itu 2 kali seminggu, sekarang udah turun jadi 1 kali seminggu. Nah, jadi mungkin bagi teman-teman yang ingin menekuni dunia platform, ya seperti kata Mbak Sinta tadi, kita harus banyak membaca ya, kira-kira platform ini sih seperti apa gitu kan, walaupun platform banyak, tapi kan ada ininya masing-masing lah ya, mungkin platform A itu lebih cenderung yang genrenya banyak seperti apa, nah, platform B mungkin lebih cenderung yang 10 lead seperti itu ya. Tapi tetap walaupun di platform yang tinggal publikasi aja, menurut saya kita tetap harus menulis yang baik ya. Jadi mudah-mudahan dengan kita masuk ke dunia platform dengan karya yang baik, nah itu pelan-pelan bisa mengubah wajah platform yang ditulis oleh mereka yang tadinya hanya mau sekedar menulis, yang masih mengabaikan puebi, tanda baca berantakan. Ya mudah-mudahan dengan semakin banyak novel-novel yang baik di platform, seperti kata Mbak Sinta tadi yang juara di Quico dan banyak novel-novel yang bagus, lama-lama penulis di platform itu akan berpacu sendiri dia mencapai kualitas yang lebih baik lagi. Jadi tidak asal terbit banyak viewer titik, jangan sampai hanya di situ ya. Jadi ya mudah-mudahan lah di masa ini dengan pergeseran dari buku cetak ke platform, kita yang merasa ingin terus bergerak di dunia literasi ini tetap termotivasi untuk menulis secara bagus di platform. Kira-kira seperti itu. Tadi ada satu
pertanyaan yang belum terjawab oleh Oh Mbak ya, Sita ataupun Mbak Maya itu apa itu? tentang trik menulis sinopsis itu. Oh, trik menulis sinopsis yang baik ya. Iya, iya. Mungkin bisa dijawab sama Mbak Ria. Kalau untuk novel pertama itu kita harus, karena ini untuk penerbit ya. Pertama dalam sinopsis kita itu harus tergambar dari awal sampai ending cerita itu ya. Jadi tidak menggantung. Jadi ketika penerbit baca dia udah tahu cerita ini bakal dibawa kemana. Yang kedua adalah sinopsis itu harus bisa menonjolkan kelebihan dari novel itu, ya konfliknya kita gambarkan dalam sinopsis itu, ya jadi seperti dalam sinopsis Membeli Ibu itu, saya ingat paragraf awalnya itu saya menuliskan tentang peristiwa hidup yang tragis yang dialami si Atifa. Jadi saya berharap ketika penerbit baca paragraf pertamanya itu udah merasa tertarik. Oh ini ternyata tentang anak yang harus struggle gitu ya. Dia punya kekurangan dan dia harus struggle dengan itu. Nah itu ya. Jadi pertama harus menggambarkan dari awal sampai akhir. Tapi juga ya jangan terlalu berbelit-belit atau terlalu panjang. Dan yang kedua harus kelihatan nih ya. Yang kelebihannya yang menonjol itu apa? Konfliknya itu apa? Kira-kira seperti itu. Dan tentu saja bahasanya harus efektif ya pengemasannya. Ya samalah kayak kita beli buku, baca sinopsis di belakang buku itu kan harus yang menarik gitu. Menarik tapi tidak yang membuat penasaran. Membuat penasaran kan blurb ya namanya. Menarik kira-kira orang bacanya akan tertarik untuk membaca keseluruhan isi ceritanya gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, iya. Demikian tadi ya pembahasan dari para narasumber. Sebenarnya ini waktunya sudah habis, cuma ini ada satu yang mau nanya ini sampai diulang-ulang. Saya mau bertanya Kak, please. Dari Ainun Mubin Misbah ini. Ainun Mubin Misbah ini penulis peci yang sekarang sudah remaja dan kayaknya karyanya nih sudah banyak ini. Saya kasih kesempatan satu ini ya buat Ainun. Mana Ainun? Ainun? Masih adakah di forum? Saya Kak. Ainun Mubin Misbah. Ada Kak. Ya, silakan. Sekalian Hadir. diperkenalkan ya, perkenalkan diri kepada kakak-kakak senior ini ya. Silakan Ainun. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan saya Ainun Mubin Misbah, salah satu penulis peci yang sekarang sudah pensiun. Sudah remaja maksudnya. Saya mau bertanya kepada kakak pemateri, bagaimana cara membangun alur yang kuat di dalam membuat novel? Gitu aja ya? Iya. Cukup ya Ainun ya. Nah ini siapa yang mau menjawab ini? Tunjuk aja Ainun salah satu ya. Ya, pengen dijawab sama siapa? Yang novel remaja. Oh Mbak Balita berarti ya. Karena sekarang Ainun sudah remaja, jadi pertanyaannya ditujukan ke yang novel remaja. Silakan Balita. Ini cara membuat alur yang kuat. Oke, baik. Ini videonya saya off-kan dulu ya, karena ini laptopnya baterainya sekarat, jadi pindah. Silakan. Jadi ada latar belakang yang kurang enak nih, ada pakaian-pakaian di dekat tempat chargernya ini. Untuk membuat alur yang kuat, pertama kalau tipsnya menurut saya itu kita buat outline-nya yang lengkap ya. Mulai dari bab awal sampai akhir itu tergambar perjalanan ceritanya secara utuh. Nah, yang kedua adalah konfliknya itu ya. Kita bagaimana membangun konfliknya di cerita itu juga harus kita rancang dari awal gitu ya. Dan pada konflik inilah kita harus berhati-hati. Kira-kira ini dengan logika plotnya ini masuk akal apa enggak? Nanti kira-kira di solusinya ini bagaimana ya? Solusi yang menarik itu kan bukan solusi yang terlalu mudah gitu ya. Disesuaikanlah dengan genrenya. Kalau novel remaja mungkin tingkat penyelesaiannya sedang, kalau yang novel dewasa lebih meningkat lagi tingkat kesulitan penyelesaiannya. Nah, itu harus kita sesuaikan logikanya gitu ya. Dan kemudian juga alur yang kuat adalah kalau bisa itu tidak ada plot hole gitu ya.
ya. Artinya jangan sampai menimbulkan hal-hal yang ketika kita menuliskannya itu menimbulkan pertanyaan-pertanyaan pembaca. Loh ini kok begini? Loh ini kok nggak selesai? Jangan sampai terjadi seperti itu. Jadi memang pematangannya itu pada outline sih menurut saya ya. Jadi outline yang baik itu adalah outline yang bisa menggambarkan keseluruhan cerita dari awal sampai akhir, penyelesaiannya terlihat, dan level penyelesaiannya itu juga tergambar di dalam sinopsis itu. Ya insya Allah itu mudah-mudahan alurnya kuat bisa menghasilkan karya yang kuat juga. Gitu. Udah itu aja. Oke, terima kasih Mbak Lita ya. Mbak Aidan sudah puas ya? Ya, ini ketiga pembicara kita ini cukup aktif di media sosial, juga sering memberikan insight-insight yang menarik di media sosialnya masing-masing. Jadi nanti silahkan di add ya akun mereka masing-masing dan silahkan berinteraksi juga. Saya lihat beliau bertiga ini juga cukup ramah ya, tidak cukup ramah, sangat ramah di dalam berinteraksi dengan para pembaca dan juga sesama penulis yang lain. Jadi silakan nanti dibangun jejaring dengan mereka, pertemanan dengan mereka, dan bisa belajar di luar forum ini ya, karena ini terbatas sekali. Ini juga sudah lewat 9 menit dari jadwal sebelumnya. Nanti Mbak Rida disiapin waktu yang lebih panjang ya. Kayaknya kita belum puas ini mengeksplor 3 pembicara. Baik, sebagai penutup mungkin masing-masing bisa memberikan semacam closing ya. Mbak, dari siapa dulu nih? Mbak Sinta dulu ya. Enggak, Mbak Sinta bisa semenit 2 menit memberikan semenit aja. Gitu ya. Ya, terima kasih tadi terutama buat yang sudah bertanya, dan saya sebetulnya belum puas menjawab. Salah satu yang saya pengen menjawab secara khusus nanti Mbak Nur Hayati, tapi saya tulis nanti ya di Facebook saya insya Allah tentang langsung ini ya, bagaimana mengatasi penulis yang tidak suka membaca. Moga-moga bisa menginspirasi, karena saya dulu bertahun-tahun ngajar di SDIT, ngajar kelas menulis. Jadi moga-moga bisa ini sama-sama insya Allah. Itu aja Mbak Afra, terima kasih buat semuanya yang luar biasa. Ya, terima kasih Mbak Sinta. Kemudian Mbak Maya bisa memberikan penutup, kalimat penutup. Pada intinya menulis itu kan artinya mengungkapkan gagasan. Kita tidak akan mungkin menulis dengan bagus kalau kita tidak memperkaya diri kita dengan gagasan-gagasan bagus. Maka untuk memperkaya diri kita dengan gagasan, banyaklah membaca buku-buku bagus. Gitu aja, terima kasih. Khususnya salah satu buku bagus yang akan terbit adalah buku-buku dari Mbak Maya Lestari GF ya. Ditunggu nanti. Terakhir dari Mbak Riawani Elita, silakan Mbak. Baiklah, mungkin closing dari saya sekaligus menjawab banyak pertanyaan yang ditujukan kepada saya. Gimana sih caranya supaya menulis itu bisa produktif dan terus-menerus? Salah satu kiat saya adalah rajin-rajin ikut lomba. Karena di dalam lomba itu kita punya target. Ya, karena lomba kan punya deadline. Jadi kita punya target, dalam sekian bulan kita harus menyelesaikan novel itu. Kalaupun ternyata nggak menang, minimal kita sudah punya tabungan naskah itu. Dan dari lomba itu biasanya kita terdorong untuk mempelajari karya-karya yang menang. Nah, dari situ sebenarnya bisa jadi masukan berharga buat kita, bagaimana kita mengasah karya kita sendiri menjadi lebih baik lagi. Jadi, dan satu lagi mengasah mental ya. Yang namanya lomba, kalau kalah kan biasalah ada sedikit rasa drop atau down. Nah, itu buat latihan mental nih buat kita. Latihan mental buat kita supaya kedepannya tetap bersemangat untuk ikut lagi. Ya, jadi ya kira-kira seperti itu ya. Selamat berlomba. Kalau ada lomba-lomba ya hajar aja. Mudah-mudahan itu bisa meningkatkan produktivitas, kualitas, dan juga mengasah mental dalam menulis. Terima kasih. Ya, terima kasih juga Mbak Lita sudah bergabung di acara kita kali ini. Jadi sangat menarik ya teman-teman sekalian, karena kita itu ketika melihat sebuah buku, kita tidak cuma sekedar melihat buku, tetapi juga person-person di balik buku itu gitu ya. Dan sekarang kita sudah bertemu dengan 3 orang yang sangat produktif di dunia kepenulisan di Indonesia. Dan ini sebenarnya tidak kalah nih dengan para penulis-penulis yang selama ini kelihatan begitu diidolakan oleh kaula muda Indonesia. Nah, ini jajaran penulis yang hadir dalam kesempatan ini tuh sebenarnya juga penulis-penulis yang sangat produktif, yang karyanya juga sangat selalu berkembang dari hari ke hari. Dan teman-teman sekalian,
banyak bisa memberikan banyak mengambil pelajaran yang bagus gitu ya, contoh-contoh dari ketiga penulis yang hadir dalam kesempatan kali ini. Ya, waktunya sudah habis. Jadi mohon maaf sekali ya, kita terpaksa harus menutup perjumpaan kita kali ini. Jangan bosan ya. Nanti kalau kami undang lagi ya Mbak Sinta ya, Mbak Maya, Mbak Lita. Akhirnya saya sebagai moderator dalam kesempatan kali ini mengucapkan terima kasih juga kepada tadi di puncak acara hampir 140-an ya. Sebenarnya daftar 300-an ini, cuma karena waktunya mungkin siang, tapi sudah ada live streamingnya ya, nanti itu bisa ditonton kapanpun juga, nanti bisa dicek. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua partisipan, kemudian kepada para pembicara dan para panitia. Semoga apa yang kita lakukan kali ini bisa memberikan manfaat untuk kita secara khusus dan umumnya masyarakat Indonesia dan literasi Indonesia bisa lebih berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Rida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.